Anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang begitu nyata melimpah dalam hidup kami. Ajarilah kami terus bahasa cinta-Mu ya Bapa, agar kami betul-betul mengenal akan kasih-Mu, pribadi-Mu, sehingga kami bisa melewati segala persoalan, tantangan hidup apapun bersama Engkau, Tuhan. Roh Kudus, tolong, kalau Sadra, Mesak, Abednego mengalami kemenangan iman yang besar, kami pun mau menikmati, merasakan kemenangan iman. Terima kasih buat puji-pujian yang begitu indahnya, Tuhan. Kau memberkati Ibu Pendeta Febe bersama keluarga dan pelayanannya, dan Engkau memberkati juga host kita yang selalu setia dan istimewa seluruh permata hatimu yang ada di ruang Sun. Berbicaralah ya Bapa di surga lewat kuasa Roh-Mu. Mari Roh Kudus, kami mau belajar terus pada saat malam yang indah ini, kesempatan yang Kau berikan. Tidak banyak kesempatan yang orang mau pakai untuk sungguh-sungguh belajar firman. Berkati pertemuan program Eksklusi malam ini dan tanya jawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sangat sederhana ini butuh pertolongan-Mu Roh Kudus. Dan kami semua butuh pertolongan-Mu Roh Kudus yang ada di ruang Sun. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, yuk sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Dan tentu senang sekali bisa malam ini berjumpa kembali dan semangat yang baru. Kita belajar Bapak Ibu. Sudah lama sekali saya memberitakan tentang soal Daniel dan konco-konconya, Sadra, Mesak, Abednego. Tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan tunjukkan Bapak Ibu. Itu sebabnya firman ini kaya sekali. Kaya sekali, saudara. Dan kita mau belajar. Ada begitu banyak alasan, Bapak Ibu, untuk Sadra, Mesak, Abednego menyangkal iman. Ada begitu banyak alasan. Untuk dia tidak mau patuh kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia tetap memilih untuk patuh, untuk taat, untuk setia. Di tengah ancaman yang bertubi-tubi datang kepada dia. Dan di antara ribuan orang Yahudi yang mengalami pembuangan. Bapak Ibu, pembuangan orang-orang Yahudi menjadi tawanan di Babel itu, Alkitab berbicara kepada kita. Ada 3 tahap, tidak sekaligus. Tahap yang pertama terjadi pada tahun 605 sebelum Masehi. Bagaimana Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar, ini cerita dulu ya Bapak Ibu, mengalahkan kerajaan Yehuda. Dan kloter pertama ini termasuk Daniel dan Sadra, Mesak, Abednego yang ditahan. Ya. Mereka adalah orang-orang pembuangan di negeri asing. Yang kedua, tahap kedua adalah lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Tahun 597 sebelum Masehi. Ketika Raja Nebukadnezar Bapak Ibu, mengalahkan Yerusalem. Dan yang ketiga tahun 586 sebelum Masehi. Ini sejarah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat itu di Alkitab. Ada puluhan ribu yang ditahan Bapak Ibu. Di pembuangan itu menjadi tawanan dari Babel. Judulnya tawanan, oke? Tetapi mari kita lihat. Hanya 4 orang ini Bapak Ibu di antara puluhan ribu. Sama-sama orang Yahudi yang ditawan di situ.
Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya 4 orang. Sedikit sekali Bapak Ibu, sedikit sekali. Puluhan ribu dibanding 4 orang. Nah itu sebabnya firman pun berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah kita mau bahas malam ini tentang Sadra, Mesak, Abednego. Saya tidak bahas Daniel Bapak Ibu. Tapi ini konco-konconya Daniel, anak-anak muda. Tapi betul-betul dia bangsawan surgawi. Tadi pagi saya sudah katakan. Mereka betul-betul memiliki corak dan warna surgawi. Keputusan demi keputusannya adalah keputusan yang menguntungkan surga. Dia tidak takut mati. Saya mencoba untuk mencari kesalahannya apa sih? Sadra, Mesak, Abednego itu kesalahannya apa? Tidak ada kesalahan Bapak Ibu. Tugas-tugas yang diembannya. Jabatannya tinggi Bapak Ibu. Sebelum dia diancam dan mau dibunuh, jabatannya sudah, posisinya sudah tinggi Bapak Ibu. Karena memang mereka orang-orang yang cerdas, dikasih kedudukan oleh Raja Nebukadnezar. Itu kan cerita Alkitab ya Bapak Ibu. Luar biasa ketiga anak muda ini. Dia bukan hanya pintar secara akademis, orang tawanan, tetapi karena dia belajar firman Bapak Ibu. Dia belajar firman. Dan satu ketika firman itu betul-betul berfungsi. Dia bukan sekolah Alkitab. Tidak ada masalah, engkau yang sekolah Alkitab silakan. Tetapi dia betul-betul belajar firman. Sehingga ketika dia ada di dalam pembuangan, firman itu tetap melekat dan dia tetap belajar. Sementara bangsa Yahudi yang lain, dia tidak mau belajar. Dia tegar tengkuk. Mari saya mau mulai baca Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-15. Ya. Kak Mimi boleh membantu saya untuk membacakan Daniel pasal ketiga, ayat 13 sampai ke-15. Mari perhatikan ini, Bapak. Baik, Daniel 3 ayat 13 sampai ayat 15. Ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Amin. Ya, terima kasih kan. Para sahabat Allah, ada sebuah masalah yang sangat serius. Raja masih belum percaya bahwa Sadra, Mesak, Abednego karena dia pejabat tinggi. Pejabat tinggi, Bapak Ibu. Lalu dipanggillah Sadra, Mesak, Abednego. Saya mau tanya nih, betulkah kamu ketika ada bunyi seperti ini, engkau tidak mau menyembah patung yang sudah ada itu? Dan itu perintahku loh. Lalu raja memberikan kesempatan, memberikan offering, tawaran. Bagaimana kalau sekarang ini itu tanda itu berbunyi? Maukah engkau menyembah, sujud?
Tapi kalau tidak, engkau akan menerima konsekuensi. Oh, ini ancaman dari raja langsung, Bapak Ibu. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata, Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Seperti yang kau alami dalam masalah dan tantangan hidupmu. Itu kisah nyata. Itu bukan kata orang. Bapak Ibu sahabat Allah ngalami sendiri. Tapi kan bagus, bagaimana respon mereka sebenarnya Bapak Ibu? Ada begitu banyak alasan. Ketika raja itu memberikan kesempatan, memberikan penawaran agar nyawa mereka bisa diselamatkan. Yang saya mau bahas di sini, Bapak Ibu, ada beberapa alasan. Karena posisi dia cukup tinggi dan dipercaya di kerajaan Babel, seperti Daniel juga dipercaya di kerajaan Babel, demikian juga Sadra Mesak dan Abednego. Alasan yang pertama saya temukan seharusnya, ini sudah satu perundingan Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi ini diajak berunding yang lain. Yang satu kloter bersama dia itu ada jumlahnya ribuan. Kloter kedua dan kloter tiga itu lebih banyak lagi. Katakanlah kelompok mereka diajak berunding. Tentu ada suara-suara sumbang yang dia berkata, udahlah sujud saja. Menyembah sajalah. Toh yang penting kita tidak sungguh-sungguh kan? Apa susahnya sih engkau menyembah daripada nyawamu ini hilang loh ini nyawamu. Bukan hanya nyawamu lagi itu ekonomimu. Tentu semuanya. Dan ekonomimu itu bisa menyantunin banyak orang. Bisa menolong bangsa ini juga. Teman sekampungmu. Karena kamu posisinya tinggi, pejabat tinggi. Gajimu besar. Tentu perundingan dan perbicaraan seperti ini tidak bisa terelakkan Bapak Ibu. Ayo, sujud saja menyembah, walaupun kau tidak usah sungguh-sungguh. Ya. Kemudian nanti kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Suara-suara sumbang yang mempengaruhi itu Bapak Ibu, sekali aja ini, sekali aja. Tapi Sadrah, Mesak, Abednego tidak lakukan itu Bapak Ibu. Walaupun mayoritas bersuara orang-orang Yahudi ini. Sekali aja ini supaya nyawamu terselamatkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau itu terjadi bagi kita, seringkali kita kompromi bukan? Sekali aja. Kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Masuk akal ya kira-kira? Tapi dia tidak kerjakan. Alasan yang kedua saya melihat begini Bapak Ibu. Ada otoritas di tangan raja. Ayolah seringkali saya dengar nih Bapak Ibu, tunduk otoritas, tunduk otoritas. Walaupun otoritas itu tidak benar. Ayolah tunduk otoritas. Itu kan ketua sinode kita, tunduk otoritas apapun. Padahal kita tahu mungkin ada pemimpin yang tidak benar, kita tunduk pokoknya. Saudara, Sadra Mesak Abednego, dia tidak bisa dipaksa dengan tunduk otoritas. Untuk mentaati raja, dia tidak lakukan. Karena dia tahu, ini adalah melukai hati Bapa di surga. Dia tahu bahwa otoritasnya dia betul, adalah Raja Nebukadnezar. Tapi otoritas ilahi, sang pemberi hidup itu, adalah Allah itu sendiri, Elohim Yahweh. Dia tidak bisa tunduk otoritas di dalam hal yang keliru, Bapak. Itu alasan yang kedua, dia tidak mau. Walaupun dia tentu tahu, jabatan dan nyawa jadi taruhan.
Saya melihat hal-hal yang sangat indah lagi Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga alasannya, kan yang mengangkat saya ini adalah raja. Saya hutang budi, saya hutang budi. Dulu saya ditolong. Saya diangkat menjadi posisi yang tinggi sekarang. Bapak Ibu para sahabat Allah, seringkali kita nggak enak dengan manusia. Dulu waktu dia menolong kita, itu sungguh-sungguh. Tapi sekarang dia meleset, melenceng. Dia ingin disembah. Sadra, Mesak, Abednego dia tidak mau, saudaraku. Walaupun posisi dia tidak pernah merasa berhutang budi. Jawaban dia adalah jawaban yang bagus banget, Bapak Ibu. Nanti kami siap-siap baca ayat 16 sampai 18 ya. Coba baca itu lagi, Bapak Ibu. Saya renungkan, saya nggak bosan baca itu, Bapak Ibu. Penawaran diberikan di ayat 15, tapi jawaban Bapak Ibu tentu orang-orang Yahudi yang berkumpul di satu camp, di satu kelompok, ikut bicara, mempengaruhi. Daripada Sadra, Mesak, Abednego. Mewarnai. Tapi tiga pemuda ini tidak terkontaminasi, Bapak Ibu. Lalu ada usulan-usulan. Yang keempat. Kita ini kan di negeri asing. Kita ini di bangsa Kasdim. Di negara Babel. Kamu tahu kan, ini kejam banget semua ini. Bangsa Kasdim. Kita ada di sini. Kita bekerja di negara orang. So pastilah Tuhan mengampuni kita. Tuhan tahulah kita ini ada di negeri yang asing. Kalau kita sujud saja sekali ini aja. Tidak pernah sekali itu Bapak Ibu. Terus menerus akan terjadi. Dan kalau itu dilakukan oleh Sadra, Mesak, Abednego, maka dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Maka tidak ada kesaksian yang begitu besar. Dia tidak bisa berbicara, Tuhanku ajaib. Tuhanku dahsyat. Dia tidak punya kesempatan untuk menyaksikan itu. Di tengah ancaman, di tengah kesulitan yang begitu besar. Kalau dia menyerah dengan berbagai macam alasan itu. Bahkan mungkin alasan yang lebih masuk akal begini, Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi berbicara, nenek moyang kita itu kan juga menyembah berhala kok. Bahkan itu ada di dalam bait Allah. Mereka menghadirkan patung-patung itu berhala ada di bait Allah. Nah ini kan tidak seberapa, ini tidak buruk. Ini cuma patung emas. Nenek moyang kita dulu ini, Sadra, Mesak, Abednego, menghadirkan itu ada di dalam bait Allah. Itu kan jauh lebih buruk. Tapi apakah tiga anak muda ini, Bapak Ibu, terkontaminasi? Sama sekali tidak. Ayo dong, kita ini kan tidak merugikan siapapun. Kita tidak melukai siapapun. Saudaraku yang terkasih. Tapi kalau sampai engkau mati ini, ekonomi kita juga mati. Kita terpengaruh. Karena hanya 4 orang ini pejabat tinggi di pembuangan. Dan sanak familimu juga akan terpengaruh. Rekan-rekanmu ini juga terpengaruh. Siapa yang mau peduli buat bangsamu yang ada di pembuangan ini? Kira-kira mereka memohon. Semuanya kelihatannya masuk akal. Semua penalaran itu sangat berbahaya bagi Sadra, Mesak, Abednego. Semua penalarannya itu Bapak Ibu, kalau engkau sakit, kalau engkau rasanya ekonomimu goncang. Kalau pekerjaanmu goyang rasanya. Penalaran-penalaran yang duniawi itu rasanya oke.
Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Iman itu segala-galanya. Elohim Yahweh dihargai karena iman. Bukan karena jabatanmu, bukan karena kekayaan. Tuhan itu dihargai karena iman. Maka saya katakan iman itu adalah mata uang surgawi. Mata uang surgawi yang berlaku itu iman. Tidak boleh dikompromikan. Maka jawabannya, ayat 16 sampai ke 18 Kak Mimi, boleh dibacakan kembali? Bolehkah versi BIMK Kak Mimi? Daniel 3 ayat 15 sampai Daniel 3 ayat 16 sampai 18 BIMK. Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Ayat 17, jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa tuanku, pasti ia melakukannya. Ayat 18, tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Luar biasa. Thank you Kak Mimi. Para sahabat Allah, perhatikan baik-baik. Mungkin sekarang engkau belum memerlukan dan menghidupkan iman. Tapi mungkin besok, minggu depan, bulan depan, atau akhir tahun, engkau akan teringat dengan apa yang saya katakan. Engkau akan teringat. Bagaimana perjuangan iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Saya punya kawan, anaknya dikasih nama Abednego. Tapi apakah sesuai dengan harapan Abednego yang di Alkitab? Tidak juga. Lemah banget ini. Saya punya kawan namanya Mesak. Sadrak, Mesak. Apakah betul dia imannya seperti Mesak? Tidak juga. Engkau boleh pakai nama-nama Alkitab, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau tidak menjiwai nama Alkitab itu, maka itu menjadi problem. Engkau menjadi problem. Yes, Bapak Ibu. Mari kita lihat dari ayat ke-16. Jawabannya mantap sekali. Kepercayaannya mantap. Dari mana anak-anak muda ini, Bapak Ibu? Di pembuangan. Tidak ada lagi. Dia terpisah mungkin dari gurunya. Dia terpisah dari orang tuanya. Oh yes. Tapi pada waktu dia ada di bangsanya, ketika dia belum ada di dalam pembuangan, dia sudah belajar firman. Dia belajar firman. Seperti Bapak Ibu malam ini. Engkau belajar firman. Engkau ikut pemuritan. Engkau rajin Bapak Ibu merenungkan firman. Kadangkala perlu dipaksa Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, guru-guru di TKK ini unggul. Walaupun mungkin berat kesaksiannya daripada ya Kak Mimi dan Kak Ica itu, Bapak Ibu. Tiap hari mereka harus mengerjakan. Itu adalah melawan kebiasaan yang tidak biasa gitu loh Bapak Ibu. Tetapi sekarang mereka menikmatin itu. Orang yang sekolah Alkitab belum tentu seperti itu. Kecuali engkau memompa dirimu dan menyadari. Ini adalah berjaga-jaga. Ini adalah powerful. Saya melihat yang pertama kenapa Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak bergeming sedikit pun. Karena dia percaya penuh kepada Elohim Yahweh, Bapa di surga. Dari mana? Dari orang tuanya. Dari guru-guru yang mengajarkannya. Dia ditempa luar biasa. Walaupun mereka adalah anak-anak bangsawan, Bapak Ibu. Kalau engkau pelajari, Sadrak, Mesak, Abednego itu anak-anak bangsawan.
Tapi mereka itu tidak cengeng. Mereka itu tidak letoy, tidak lemah ketika dia ditawan, ada di pembuangan. Dia tidak manja. Begitu banyak orang-orang Kristen yang biasa manja. Dia tidak tahan terhadap tekanan. Dia tidak bisa mengalami tekanan, Bapak Ibu. Dia tidak strong menghadapi peperangan. Lemah dia. Seperti bangsa Yahudi yang lain. Di antara puluhan ribu, hanya 4 orang ini. Kenapa? Karena sudah dilatih. Dia tidak bergeming. Lebih bagus nyawanya dia hilang. Lebih bagus nyawanya hilang. Lebih bagus jabatannya hilang. Daripada dia harus menyangkal imannya. Oh, ini bukan mudah, Bapak Ibu. Tapi kita belajar, yuk, kita belajar. Saya belajar, Bapak Ibu. Saya belajar dari Sadrak Mesak Abednego. Saya cari tentang story-nya Sadrak Mesak Abednego ini. Saya cari. Apa yang membuat kota benteng dan perlindungannya begitu kokoh? Di ayat yang ke-18 jawabannya dia indah banget. Sekalipun Allah yang kusembah itu tidak menolong aku tetap menyembah dia. Sorry ya Baginda Raja, sorry. Aku tidak mungkin menyembah patung Nebukadnezar, aku tidak mungkin mengkhianati. Banyak orang Kristen yang berkhianat karena mereka tidak punya keberanian, mereka tidak punya pengetahuan, mereka tidak punya iman. Terlalu cengeng, ngadapin masalah sedikit aja udah mewek. Masalah yang kecil, yang sederhana aja sudah mereka kalang kabut. Mereka bukan prajurit Kristus. Mereka bukan. Mereka pecundang-pecundang yang tidak paham. Engkau sedang membahayakan dirimu sendiri. Dia hanya pakai nalar persetujuan pikirannya. Mereka bukan petarung, bahasa saya. Mereka bukan petarung. Ayo kita mau jadi petarung, Bapak Ibu. Bagaimana cara engkau menjadi petarung? Intim dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan hancur. Kita mesti mengenal pribadi Yesus. Kalau enggak, engkau akan kompromi. Engkau akan percayalah, dengar omongan orang, dengar medsos, Bapak Ibu. Engkau tidak bisa dengar suara Tuhan. Tidak bisa. Kalau Sadrak Mesak Abednego ini, dia dengar suara teman-temannya, sebangsanya Yahudi, ambruk dia. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Tapi Sadrak Mesak Abednego tutup telinga. Dia dengar suara Tuhan. Dan dia berjalan. Dia berjalan dengan imannya. Dan ujungnya Tuhan yang dimuliakan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, kemenangan iman yang terbesar ketika kita memiliki pengetahuan tentang pribadi Yesus. Yang kedua, saudaraku, kita memiliki keteguhan iman. Dan kita tidak mau punya teman-teman yang mereka tidak ada iman. Karena apa, saudaraku? Akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Engkau lemah, engkau tertarik dengan hal-hal yang demikian. Itu membahayakan kita, Bapak Ibu. Maka saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang Bapak Ibu, yang tidak jelas, yang duniawi banget. Saya tidak mau. Itu merugikan saya. Karena daging saya tertarik juga. Maka dibatasinlah oleh Sadrak Mesak Abednego, saudaraku. Dia membatasinya. Walaupun mungkin dia dianggap sombong, dianggap eksklusif, tidak masalah. Menghadapi ancaman di dunia ini sekarang, Bapak Ibu, kita harus punya iman yang kokoh dan keberanian yang bulat. Baru kita keluar menjadi pemenang. Kalau tidak, engkau keluar jadi pecundang.
tidak pernah menang. Tuhan tidak pernah ada kesaksian. Saya berharap Bapak Ibu, engkau akan melihat perjalanan ini nanti. Saya belajar dari Sadra, Mesak, Abednego. Dan kita juga perlu belajar. Tidak perlu bertoleransi dengan urusan-urusan berhala itu. Dengan urusan ekonomi, alasan pekerjaan, engkau tidak bisa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang begitu indahnya. Itu sangat disayangkan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menolong ekonomi kita, pekerjaan kita, penyakit kita. Engkau tidak punya keberanian menantang badai. Engkau lemah, engkau hancur. Mari malam ini Bapak Ibu sebelum tanya jawab, kita mau tenang sejenak, kita tundukkan kepala. Saya kasih waktu 1 menit untuk merenungkan masing-masing. Posisimu seperti apa? Kita ini petarung atau kita pecundang? Kenapa Sadra, Mesak, Abednego menjadi petarung yang handal? Karena dia kenal pribadi Allah. Dia tahu siapa itu Yesus. Dia bukan kejar mujizat. Dia bukan kejar berkat. Tidak ada yang dia kejar. Tolong dong mujizat terjadi. Enggak. Sehingga ketika mengalami tekanan hidup, ancaman hidup, dia betul-betul mengalami kemenangan iman yang luar biasa. Bapak Ibu berdoalah para sahabat Allah kepada Tuhan. Jika selama ini ada hal yang keliru, sesungguhnya begitu banyak orang yang tidak beriman. Walaupun dia ada di dalam gedung gereja. Dia aktivis gereja. Dia jemaat gereja. Bahkan dia gembala sidang di gereja. Tidak ada jaminan bahwa dia adalah mengalami kemenangan iman. Dan dia orang yang beriman kepada Kristus. Tuhan ampuni kami. Kalau kami seringkali berpikir dengan nalar kami. Persetujuan pikiran kami. Kami lebih banyak berbicara dengan nalar untung dan rugi buat kami. Kami tidak memikirkan keuntungan surga, sehingga namamu dimuliakan dan diagungkan. Tapi kami belajar malam ini. Lewat Sadra, Mesak, Abednego, luar biasa coraknya, warnanya. Ini betul-betul warna surgawi. Ampuni jika selama ini warna kami duniawi, sehingga seringkali kami gampang marah, gampang lemah, sehingga kami bukan menjadi petarung, tapi kami lemah menjadi pecundang. Roh Kudus, tolong kami. Ya Bapa, bawa kami Tuhan. Supaya kami bisa betul-betul mampu melewati semua proses kehidupan ini. Menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar tanya jawab akan dibuka. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami bersyukur Roh Kudus tetap pimpin. Supaya setiap jawaban apapun sungguh berasal daripada Engkau. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, sungguh Tuhan, boleh mengena di dalam hati dan pikiran mereka semua. Roh Kudus, tolong hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong Ferry, hamba-Mu, yang akan membacakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami diberkati semua. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Ya, mari silakan Kak Ferry. Kita langsung kepada pertanyaan yang pertama, Kak Ferry. Baik, Pak Andi. Shalom, Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Pak Andi ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini boleh bersama dengan kami di Estuci. Mungkin Bapak Ibu nanti boleh ikut menyimak ya setiap pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan. Semoga itu boleh menjadi jawaban buat Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Yes. Pak Andi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak Andi. Ya, Ya. oke. Setiap hari saya dan istri membaca Alkitab sejak 30 November 2018 untuk pembinaan rohani keluarga. Ringkasan doa pagi setiap hari saya forward ke WA grup keluarga untuk dibaca anak mantu. Disiplin yang saya terapkan ini menjadi alat yang ampuh digunakan istri memojokkan saya ketika saya melakukan kesalahan. Istri akan berkata, percuma baca Alkitab, ikut pemuritan, doa pagi, tapi tidak mau dengar perkataan istri. Mulai besok kita tidak usah ikut lagi. Padahal kesalahan itu hanya sepele, misalnya tidur selalu jauh malam atau tidak membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Yang ditanyakan, apakah perkataan istri itu termasuk penyangkalan, mengingat setiap ucapan adalah doa, dan notabene kami tetap ikuti seluruh rangkaian kegiatan ibadah sahabat Allah. Demikian Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih buat pertanyaan Bapak. Saya sedih tentu kalau hal ini terjadi. Bagus kalau suami mau duduk merenungkan firman, tidur jauh malam untuk merenungkan firman. Harusnya bagus. Daripada dia keluyuran di luar. Yang nggak jelas juga. Yang kedua, dia sharekan ke grup anak mantu cucunya. Ini adalah hal yang bagus seperti Nuh kerjakan itu. Jarang loh Bapak Ibu. Orang tua atau mertua yang mau share firman. Yang dia sharekan itu apa? Hal-hal duniawi. Tapi orang tua seperti suami seperti ini harus didukung, Ibu. Dia bukan sedang sharekan tentang diskon ini, diskon itu. Dia sedang sharekan firman. Supaya anak mantu cucunya juga tertular oleh firman. Kan begitu. Tetapi ada kelemahan daripada sang suami di mata istri. Oke. Apa di situ? Kelemahannya dikasih contoh. Betul Kak Ferry? Contohnya kan? Tidurnya selalu malam. Ya selalu malam itu apa? Ngomonglah baik-baik. Jangan menyudutkan. Atau tadi suami dikasih tahu tidak membantu melakukan pekerjaan rumah. Kenapa tidak membantu? Kan tentu ada beberapa kriteria, tapi yang saya maksud itu jangan sampai menyerang. Percuma baca Alkitab. Kata percuma itu melukai Tuhan. Percuma kamu ikut pemuritan. Percuma kamu ikut doa pagi. Itu sangat keras di hadapan Tuhan. Tidak ada yang percuma. Tidak ada. Walaupun sang istri ini mungkin emosional sesaat. Habis itu saya berharap istri ini minta maaf. Karena yang kau ucapkan itu melukai Tuhan. Mana ada kata percuma baca Alkitab? Mana ada kata percuma? Saya membaca Alkitab sore pun tadi sebelum memulai ini. Tidak ada kata percuma.
mendapatkan pengertian, pemahaman yang jauh lebih besar. Hati-hati dengan mulutmu, wahai istri. Istri-istri siapapun. Mungkin engkau kecapean seperti Marta. Dia protes kepada Yesus. Tapi hati-hatilah. Yesus ngomonglah kepada Maria. Kata Marta kan begitu. Apakah dia tidak tahu aku lagi capek ini? Hati-hati ya, para istri, para ibu-ibu, para wanita, ketika engkau capek, emosimu muncul. Para pria juga begitu seringkali. Ketika engkau capek, hati-hati. Kecuali Pak Ferry, secapek apapun dia tidak pernah emosi. Betul ya Kak Ferry? Hati-hati Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah perkataan istri saya itu termasuk penyangkalan? Mengingat setiap ucapan adalah doa. Ada dua hal yang ingin saya jawab. Pertama itu penyangkalan kalau itu terus-menerus dikerjakan. Sekali lagi, itu penyangkalan kalau itu terus-menerus dikerjakan. Percuma, percuma, percuma. Tapi kalau itu hanya sesekali, berarti itu emosionalnya dia. Emosionalnya. Itu bukan bentuk penyangkalan. Seperti itu. Tapi saya ingin kasih tahu kepada semua kita, para sahabat Allah. Please, hati-hati dengan iman. Hati-hati dengan iman kita. Kita baru belajar mendengar Sadra, Mesak, Abednego. Mintalah rekamannya dari Kak Ferry. Dengar lagi. Ada begitu banyak alasan kita ini untuk marah, untuk khawatir, untuk kecewa. Tidak ada satu kesalahan pun dari Sadra, Mesak, Abednego, Bapak Ibu. Tidak ada satu kesalahan. Tapi ento dia harus dihukum dan hukuman mati. Oh, ini kita ini banyak salahnya. Banyak salahnya kita ini, Bapak Ibu. Jangan merasa kau benar. Jangan. Sadra, Mesak, Abednego tidak ada kesalahan. Dari pikirannya, dari tindakan, dari pekerjaannya semua rapi. Tidak ditemukan. Hati-hati dengan omongan kita. Yang seolah-olah kita membela dan itu benar. Hati-hati. Padahal kau banyak salahnya. Lanjut Pak Ferry. Saya kira cukup segitu Kak Ferry. Baik. Silakan Pak Ferry. Lanjut. Oke, maaf Pak Andi. Apa tadi terputus saya? Oke. Mohon maaf. Ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mau bisa langsung live, boleh langsung open mic atau mungkin bisa mengerti cara pakai raise hand, boleh langsung di raise hand saja nanti biar pertanyaan setelahnya bisa langsung kita langsung tanya jawab. Oke, Oh, baik. kita langsung ke pertanyaan kedua Pak Andi. Ya. Bagaimana Yes. mempertahankan iman keluarga ketika salah satu anggota keluarga mulai menjauh dari Tuhan atau memilih jalan hidup yang bertentangan dengan firman? Demikian, Pak Andi. Ya, padahal keluarga itu menjadi satu tumpuan. Bapak Ibu yang terkasih dan bagi penanya, bagaimana mempertahankan iman dari keluarga? Ketika salah satu, entah suami, entah istri, atau anggota keluarga, anak kita, mulai menjauh dari Tuhan. Mulai menjauh dari Tuhan. Ini tidak boleh dianggap remeh, Bapak Ibu. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, kata Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah dia.
Orang yang menjauh dari Tuhan itu masih ibadah, masih Bapak Ibu. Masih getol, masih. Kalau soal rajin ke gereja itu bukan berarti hatinya tidak menjauh, Bapak Ibu. Hatinya bisa menjauh walaupun dia itu pelayan gereja. Bisa. Saya kasih kembali contoh kepada Marta dan Maria. Yesus itu seringkali nginep di Betania. Di rumah Marta, Maria, Lazarus. Selalu di situ. Dan kalau nginep mereka berhari-hari. Dia melayani Yesus, yes. Tetapi apakah Marta termasuk orang yang beriman, percaya penuh? Tidak. Tidak. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ada banyak peristiwa yang membuat keluarga itu tergoncang. Imannya tergoncang. Kenapa bisa tergoncang? Ya karena itu dia. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama, kenapa imannya itu tidak tergoncang, Sadrak Mesak Abednego? Karena dia selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bukan tergopo-gopo, mesti berangkat ke kantor, mesti apa, atau dia masih nonton TV, ya, dia nonton sinetron, nggak ada waktu untuk itu. Sadrak Mesak Abednego sebelum dibuang, sebelum menjadi tawanan Babel, di rumahnya dia sudah biasa, walaupun dia bangsawan. Dia menundukkan diri, dia belajar firman. Belajar firman. Sehingga terjadi goncangan, firman itu menjadi rema. Begitu Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi jalan hidupnya duniawi. Apa buktinya duniawi? Dagingnya yang diikutin. Daging yang diikutin. Bukan firman yang diikutin. Orang yang cinta Yesus pasti cinta sesama manusia. Sekali lagi saya ingin katakan, orang yang cinta Yesus pasti dia cinta sesama manusia. Tidak mungkin dia ninggalin pelayanan. Tidak mungkin. Walaupun ada rasa terluka, walaupun ada rasa, saudaraku, nggak nyaman. Tapi karena cintanya kepada Yesus. Ini yang ngomong sudah berapa kali. Tapi ketika ingat tentang cinta kepada Yesus, Andiono, apakah engkau cinta pada Yesus? Lalu kenapa kau mau tinggalin pelayanan? Ya ampuni aku Tuhan. Tidak mungkin saya tinggalkan. Yes. Saya lihat beberapa orang, banyak sekali juga Bapak dulu. Dia tidak mau tinggalkan pelayanan. Peristiwa ini banyak sekali Bapak Ibu. Yes. Di gereja Rehuel Sahabat Allah itu dulu, beberapa tahun yang lalu, yang pas kebetulan kejadiannya di gereja anak. Istrinya keluar, kita sudah tahu semua, tapi suaminya tetap bersama-sama. Peristiwa 18 tahun yang lalu, suaminya keluar, itu kawan saya, hamba Tuhan. Tapi karena ada satu persoalan, itu peristiwa 18-19 tahun yang lalu. Tapi istrinya tidak keluar, dia tetap juga pas ngajar di sekolah minggu, gereja anak. Dia tahu bagaimana yang benar, bagaimana yang tidak. Itu mempertahankan iman. Tidak mudah, tidak mudah. Ini suami, ini istrinya, ini gimana? Tetapi dia jernih memikirkan yang benar. Tuhan angkat topi tentu. Tuhan salut. Oke, lanjut Kak Ferry. Saya kira itu ya. Jadi kita tidak mau, walaupun di 1 Korintus 6, 1 Korintus 7, siapa yang lemah, boleh untuk dikuatkan. Boleh, tapi kalau yang mau dikuatkan nggak mau, gimana? Ketika suami lemah, istri menguatkan. Ketika istri lemah, suami menguatkan. Itu bagus. Bagus.
Namanya suami istri. Ketika anak lemah, orang tua menguatkan. Bagus, bagus. Tapi yang dikuatkan nggak mau, terus gimana? Dia mau berjalan dengan iman duniawinya. Oh ya, kita tinggal dong, Bapak. Kita juga nggak mau rame-rame masuk ke neraka. Tidak mau. Sekali lagi, iman itu adalah mata uang di hadapan Tuhan. Lanjut, Kak Ferry. Baik, Pak Andi, terima kasih untuk jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Saat ekonomi keluarga sedang tertekan, bagaimana kita bisa tetap percaya dan berkata, Tuhan cukup tanpa menjadi tawar hati? Ya mungkin soal ekonomi ini saya ingin membuka. Bolehkah Kak Mimi membantu lagi Matius 6, 31, 32? Boleh dibantu ayat itu Kak Mimi? Ya. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Ya. Thank you Kak Mimi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat 31 sampai ke 32 bagian. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ini urusan ekonomi, ini urusan ekonomi. Suara saya bisa kedengar Bapak Ibu? Bisa ya? Bagus, Pak Andi. Oke, karena ini cucuku lagi teriak-teriak nih, maka saya pakai handsfree. Supaya jangan sampai masuk ke suara di sini. Thank you, Kak Sofia. Saya khawatir suara saya terputus-putus. Matius mengajarkan kepada kita, thank you, Kania. Ikut Yesus itu bukan masalah ekonomi. Bukan masalah pekerjaan. Orang yang ikut Yesus sehingga masalahnya di ekonomi dan pekerjaan, maka kau pusing, kau stres. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal aku. Lalu apa Pak masalahnya? Masalahnya adalah hubungan intim kita tidak pernah terjadi. Ketika hubungan intim itu tidak pernah terjadi, maka engkau panik, maka engkau menjadi khawatir dan cemas. Sehingga ketika engkau ada masalah ekonomi, ya nggak salah kau datang ke Tuhan, tapi bukan itu urusannya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim Yahweh, Adonai. Jadi orang-orang yang cuma taunya berkat-berkat dan mujizat, dia sebenarnya tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah Israel. Dia tidak mengenal. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak mengenal. Yang dia kenal itu cuma tentang uang, berkat-berkat. Itu saja. Lalu bagaimana Pak kita ikut Tuhan? Ikut Tuhan bukan urusan ekonomi sekali lagi. Kita ikut Tuhan itu adalah supaya kita bisa mengerjakan semua ajaran Dia. Semua pengajaran Tuhan itu kita lakukan dengan tepat dan benar. Itu kita ikut Tuhan. Sayangnya sekarang ini banyak gereja menawarkan, ayo ekonomi yang sedang tertekan datang kepada Yesus. Tidak begitu. Jadi mau saya kembali pertanyaannya, saat ekonomi keluarga tertekan, bagaimana kita bisa tetap percaya dan berkata, Tuhan cukup tanpa menjadi tawar hati? Lagi-lagi percayalah secara penuh kepada Tuhan. Dan berserahlah. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin, catat omongan saya, Pak.
Dia tidak mungkin membiarkan. Asal kita betul-betul mencari dia, bukan mencari mujizat. Bangun hubungan pribadi kita dengan dia dengan bagus. Dia tolong, percaya. Yang ngomong ini sudah ngalamin, Bapak Ibu. Yang ngomong ini ngalamin. Kita bisa tetap percaya kalau kita punya hubungan yang intim, yang dekat, kita kenal persis. Maka kitab Hosea berkata, umatku binasa, karena engkau tidak mengenal aku. Engkau menolak pengenalan akan aku. Merasa pintar sudah tidak usah dimuridkan, tidak usah ikut pemuridan, tidak usah ikut doa pagi, tidak usah ikut doa malam. Sudah merasa cerdas dan pandai. Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, mereka menjadi tepar semua. Hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang memang mempersoalkan ekonomi. Hanya orang tidak beriman. Percayalah Bapak. Renungkan dulu. Renungkan nanti. Matius 6, 31, 32. Kalau perlu baca dari ayat ke-25. Bacalah, itu tentang kekhawatiran soal makan, minum, dan pakaian. Gitu ya, Kak Ferry. Jangan sampai kau tawar hati. Kalau kau tawar hati, habis. Maka saran saya kembali lagi seperti Sadra Mesak Abednego, seperti Maria, bangun hubungan yang sangat akrab, sangat intim. Maka engkau tidak akan kecewa. Orang-orang yang masih kecewa, masih marah, masih iri hati, karena dia tidak tahu siapa itu Tuhan. Yang kecewa itu mestinya Tuhan, bukan kita. Tapi Tuhan tidak pernah kecewa. Masa kita jadi kecewa? Masa kita tawar hati? Kecuali memang kau tidak mau serius belajar tentang ketuhanan Yesus. Baik, Kak Ferry, lanjut Kak Ferry. Baik, Pak Andi. Menjadi reminder buat kita semua ya, Pak Andi ya. Jangan sampai kita malah menjadi tawar hati, tapi satu langkah yang harus kita lakukan yaitu bangun hubungan yang sangat akrab dan intim dengan Tuhan. Sekali lagi. Yohanes 14 juga berkata seperti itu, Kak Ferry, baru ingat. Ayat yang pertama, janganlah engkau tawar hati. Tapi boleh dibaca lah. Kak Mimi, Yohanes 14 ini tiba-tiba ingat nih barusan nih Kak Ferry. Kak Ferry remind, jadi aku remind. Baik. Oh, sebentar. Suara saya agak mengecil. Pot lagi ya, headsetnya. Bisa jadi. Kak Mimi, boleh kan dibantu? Kak Mimi masih bersama? Masih. Iya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Baik. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Jangan gelisah, jangan tawar hati. Percayalah kepada Allah Elohim Yahweh dan percayalah juga kepada Yesus, anak Allah. Itu aja ya, Kak Ferry. Oke, lanjut Kak Ferry. Thank you, Kak Ferry. Sorry. Baik, Pak Andi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Yes. Ya. Saya mau tanya, apa bedanya hikmat dan bohong? Dalam artinya, jika kita berbohong, misalkan, agar dalam surat-surat seperti SIM, STNK, atau ATM kita hilang, kita perlu membuat laporan polisi, tetapi kok sepertinya dipersulit, apalagi kalau tidak ada uangnya. Kalaupun kita berkata apa adanya, misal hilang di rumah dan sebagainya, sehingga kita berbohong kalau barang itu jatuh di jalan, agar cepat selesai urusan tanpa basa-basi dan tidak merugikan kedua pihak. Apakah itu juga termasuk dengan dosa? Karena kalau di Indonesia, semua urusannya ada uang baru jalan.
Jadi saya sering kalau urus berkas kendaraan seperti STNK punya customer hilang itu, saya berkata kalau jatuh, padahal hilang sebenarnya, nggak tahu kemana. Jadi saya bilang begitu agar cepat selesai dan tidak perlu keluar uang banyak. Apakah itu termasuk dosa? Demikian Pak Andi. Iya, saya mau mengatakan dengan yang benar, itu dosa. Kalau engkau tahu mengatakan yang baik, tapi kau tidak kerjakan, kata Yakobus 4 ayat 16, boleh dibaca, ayat 17 ya, kalau nggak salah. Yakobus 4 Kak Mimi, ayat 17 Kak Mimi. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Amin. Iya, memang ada sebuah risiko. Terima kasih kan. Ketika saya, itu Kak Sofian tahu itu. Kan dulu seringkali ke Bogor itu ya. Kalau urusannya ganjil itu, kadangkala Kak Sofian udah deg-degan itu. Karena setiap saya keluar mau masuk tol itu ganjil genap, Bapak. Ya. Dan selalu ada polisi di situ. Saya mau ngomong apa gitu kan. Pernah sekali kita ngomong jujur, tetap ditangkap, Bapak Ibu. Tapi ketika dia lihat, karena kalau saya nyetir, karena Kak Sofian nyetir kan, Kak Sofian nggak ada kartu pendeta. Mungkin ada sebuah perjanjian di antara kepolisian itu ya. Kalau rohaniawan, jangan ditilang. Pokoknya lepasin. Entah itu pendeta, entah itu kiai, entah ustadz, pokoknya lepas. Entah itu bante, pokoknya lepas. Tapi seringkali saya yang nyetir sendiri, Bapak Ibu. Bukan sengaja untuk nerobos. Tapi ada keperluan-keperluan yang khusus. Saya diberhentikan. Bapak tahu kesalahannya? Tahu, Pak. Saya bilang gitu, tahu. Bapak melanggar? Yes. Mana SIM-nya? Saya tunjukin SIM-nya. Oh, Bapak pendeta, silakan jalan. Ya jalan saya, Bapak Ibu. Jadi maksud saya gini, ketika tentu saya tahu lah Indonesia gitu ya. Bikin surat-surat urusan gini ribet banget dan harus uang. Saya paham. Tapi bolehkah kita tidak berbuat salah? Engkau tahu yang baik kan, kata Yakobus 4:17. Jangan berbuat bohong. Sadra, Mesak, Abednego, bisakah dia berbuat itu? Bisa. Alasannya begitu banyak tadi kan. Tapi dia tidak lakukan. Coba mulai dengan ngomong apa adanya. Ini hilang, Pak. Maafkan, hilangnya di rumah, bukan di jalan. Ya maklum, Pak. Mungkin kita ngomong. Ini orang tuaku pelupa nih. Entah dia taruh di mana nih, Pak. Bolehkah dibantu, Pak? Nah, kita seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu. Kita ngomong apa adanya, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saya memilih seperti itu, dan kita tidak mau untuk membangun narasi-narasi, walaupun kau tidak keluar uang, yes, dan urusan cepat selesai, yes, tapi sebenarnya surga terluka. Sebaiknya jangan ya. Lanjut Kak Ferry, thank you. Baik Pak Andi, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Andi langsung. Ya, Yes. saya sudah berulang kali mendengar ada hamba Tuhan dari Jakarta yang terkenal sekali. Baik dari khotbah lucunya, baik dari perawakannya, sehingga banyak orang tertawa terbahak-bahak. Tapi mungkin orang tidak menyimaknya. Maksudnya jemaat tidak menyimaknya. Bahwa saya menyimak bagaimana khotbah dia yang hanya tertawa-tawa saja. Apakah sesuai dengan iman kita? Dan kebetulan anak saya juga beribadah di gereja tersebut. Apakah saya boleh untuk meminta anak saya untuk pindah beribadah dari gereja tersebut? Demikian Pak Andi. Ya, baik bagi penanya ini,
Saya bukan untuk mengajarkan yang tidak bagus ya Bapak Ibu. Kalau gereja itu tidak bicara tentang iman kepada Kristus, lalu mau bicara apa kalau dia cuma lelucon terus? Ngakak-ngakak terus. Padahal dalam fakta kehidupan itu, banyak sekali tantangan persoalan hidup kita. Kita butuh firman yang kuat, yang strong. Ya tidak ada salahnya sesekali mungkin kau ketawa untuk healingmu. Tapi gereja bukan tempatnya. Gereja itu adalah senternya. Kristus itu. Di gereja itu kita dibentuk menjadi to be like Christ. Bukan to be like dunia, bukan. Kita tidak boleh begitu. Nah, bagaimana kalau ada anaknya yang ada di situ? Nah, ini saya berat untuk menjawabnya. Bicaralah kan baik-baik. Bicarakan. Apakah selalu pendeta itu, gembala itu seperti itu terus? Setiap khotbah, tiap minggunya kayak gitu terus? Atau sesekali? Kan gitu. Tapi kalau saya memilih tidak, saya harus serius karena itu mimbar milik Tuhan. Dan gereja itu adalah God center. Bukan self center, bukan. Bukan daripada pribadi pendeta atau gembala itu, bukan. Saya kira gitu ya. Jadi bagi penanya ini tolong bicaralah sama anakmu. Runding baik-baik. Diskusikan. Apa iya imanmu bertumbuh? Iman itu kan penurutan terhadap kehendak Allah kan? Iman itu begitu kan? Gitu. Itu saja yang saya bisa jawab. Lanjut Kak Ferry. Baik, Pak Andi, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya ini ada 3 pertanyaan dan akan saya ajukan Yes. terpisah. Oke, pertanyaan pertama, ketika ada persoalan yang melibatkan 2 pribadi atau lebih dalam sebuah komunitas, baik di gereja maupun persekutuan, mengapa mereka lebih sering posting di media sosial dibandingkan penyelesaian dengan saling bertatap muka atau empat mata? Kebanyakan itu menyindir atau menegur orang, namun postingnya di medsos. Menurut Pap bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, saya kira berulang kali saya katakan, please tolong Bapak Ibu. Kalau engkau punya persoalan dengan seseorang, yang bijak selesaikan empat mata. Jangan pakai posting-posting di medsos. Itu tidak memuliakan Allah. Apalagi kalau ada yang tahu bahwa engkau itu orang Kristen, rajin ke gereja. Tapi postinganmu itu kayak setan. Itu memalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Selesaikan secara gentle, ngomong apa masalahnya. Jangan sindir-sindir, tidak perlu disindir. Toh hidup dan mati kita milik Tuhan, sama-sama milik Tuhan. Jangan jadi pengecut. Bicaralah. Utarakan hatimu. Jangan pakai posting di medsos. Sungguh, itu adalah cara-cara iblis yang Tuhan tidak suka. Oke, saya kira itu, Pak Ferry. Baik, Pak Andi. Pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Ketika seseorang rindu untuk memiliki kendaraan atau usaha bisnis, namun ia utang di bank, apakah dibenarkan jika kita berhutang untuk membeli kendaraan atau untuk modal usaha atau bisnis? Demikian, Pak Andi. Persoalan kita berhutang, apalagi tambahan modal untuk bisnis, nggak ada yang salah. Selama yang kau bayar loh ya. Selama yang kau bayar. Tapi tadi ada kata rindu ya, Kak Ferry. Rindu untuk memiliki kendaraan. Nah ini repot ini. Ini nggak jelas batasan. Kau kepingin banget punya mobil, punya motor, sehingga kau ngutang. Ini yang tidak diizinkan. Ini yang tidak diizinkan. Maafkan Bapak Ibu. Karena saya dulu pernah juga seperti ini.
Belasan tahun yang lalu, saya karena tidak punya uang, gimana caranya ini? Saya ambil kredit mobil supaya bisa nyicil. Boleh, boleh. Yang pertama kalau engkau bayar itu cicilan dengan bagus. Tapi persoalannya seringkali saya ketemuin Bapak Ibu, orang yang di tengah jalan ambil kredit mobil 3 tahun, 5 tahun, baru jalan setahun aja sudah bengek, ngap-ngapan. Lalu tidak bisa bayar dan dicari oleh debt collector. Dan itu memalukan. Hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati. Kalkulasi dengan benar. Seringkali kau utang sini, utang situ, anggap remeh. Yang bahaya itu adalah engkau anggap remeh. Utang biasa, nanti saya bisa bayar. Karena ada pemasukan-pemasukan, ternyata bisnis sekarang jauh lebih parah. Hutangmu banyak, kau nggak bisa bayar. Yang pertama kau sebut di situ tentu kau orang Kristen kan ada agama kan? Itu bikin malu Bapak Ibu. Itu bikin malu. Tapi nggak usah bunuh diri, nggak usah bunuh diri. Datang kepada Tuhan, akui. Jangan cari utangan lebih, tambahan lagi. Pindah ke bank yang lain lagi, supaya tambah plafon kredit, tambah dalam kau. Bunga saat ini mencekik sekali Bapak Ibu. Di tengah seretnya. Ajuin permohonan kepada bank. Saya mau kasih tahu kalau engkau seperti itu, hati-hati. Mau bisnis apa? Mau beli mobil apa? Mau sok-sokan seperti apa kau? Mau gaya-gayaan seperti apa? Iblis menjerat manusia itu dengan hutang, hutang, dan hutang. Sadra Mesak Abednego tidak begitu cara berpikirnya, Bapak Ibu. Tidak begitu. Yesus pun mengajarkan, asal ada makanan saja cukup. Ini enggak ini. Pokoknya mau gaya hidup modern, supaya dipuji, dipuja. Jatuh kalian. Jadi tahanlah ya, untuk membeli kendaraan. Kalkulasi dulu. Kalau saya di PHK gimana ya? Aku ngambil kredit nih 3 tahun. Bisa bayar nggak ya? Kalau nggak bisa, jangan. Udah naik sepeda ontel aja lebih bagus. Atau naik kendaraan bis aja itu kan lebih nyaman. Tidurnya nyenyak, nggak dikejar-kejar utang. Lihat Kak Ferry itu. Wajahnya wajah teduh. Dia nggak punya utang. Nggak dikejar-kejar utang. Bangun bisnis yang apa adanya. Ya. Oke, lanjut Kak Ferry. Nggak usah pinjam sini, pinjam situ. Boleh-boleh saja kalau engkau bayar utangmu dan bungamu. Tapi kalau kondisi ekonomi kayak sekarang mencekik, siapa yang bisa memprediksi itu? Baik, silakan Kak Ferry. Baik, Pak Andi. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Mengapa berita negatif menyebar lebih cepat dibanding kebenaran firman yang harus disebarkan ya, Pak? Mohon pencerahannya ya, Pak, sebab banyak orang Kristen yang rajin pelayanan, tetapi cepat terjerumus dalam hal-hal tersebut. Terima kasih atas pencerahan dan bimbingannya. Tuhan Yesus berkati, Ya, Pak. karena thank you. Bagi penanya ini, karena orang Kristen itu cuma labelnya Kristen. Padahal orangnya bukan, manusianya bukan Kristen. Saya yakin dia bukan Kristen. Labelnya doang dikasih nama Kristen. Kalau dia memang betul-betul Kristen yang sejati, tidak mungkin berita-berita yang negatif itu lebih cepat daripada berita firman. Kalau Kristen yang sejati. Kecuali memang dia Kristen palsu. KTP-nya doang Kristen, orangnya bukan. Sehingga ketika ada sesuatu, berita-berita yang negatif, yang hoak-hoak, dia khawatir lebih dulu, lalu di-forward kemana-mana, dan dia sebarkan kepada semua anak cucu mantu. Itu kan bahaya, Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Dia tidak bergaul, kembali lagi, dia tidak bergaul intim.
dengan firman. Dia duniawi sekali. Dia duniawi. Jadi pantas kalau seperti, oh yes, banyak sekali. Banyak sekali di gereja model-model kayak gini. Dia senang sekali berita-berita gosip. Oh, ada apa, ada apa. Nah gitu. Itu ciri-ciri setan begitu. Ciri-ciri setan itu begitu. Lalu nanti dia seolah-olah penerima berita yang utama. Dia sebarkan ke yang lain-lain. Tahu nggak? Kak Ferry itu lagi begini-begini. Tahu nggak? Pak Andiono tuh lagi begini-begini. Itu begitu tuh Bapak Ibu. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Kalaupun kita tahu kelemahan seseorang, kita lebih baik untuk tenang. Kita lebih baik untuk tidak berbicara. Kan gitu tuh Bapak Ibu. Gitu ya, Kak Ferry? Saya kira cukup seperti itu Kak Ferry. Ini masih ada masuk lagi ke saya nih Kak Ferry. Ada satu pertanyaan. Boleh, Pak. Boleh Kak Ferry dibacakan ini? Oke. Iya. Pertanyaan yang baru masuk ya, Pak Andi ya. Yes. Ya. Shalom Pak Andi, mau tanya, bagaimana sikap yang harus saya lakukan menghadapi menantu yang berani dan sama sekali tidak punya sopan santun? Saya menyadari seperti apa suami saya, tapi saya tetap tidak terima kalau perkataan kotor atau semua anggota tubuh disebutkan untuk mengatai suami saya. Bahkan nggak jarang menantu saya meludah saya saat melihat bapaknya. Bahkan waktu bapaknya makan, dan di situ saya menegur mereka baik-baik, tetapi saat saya menegur, mereka akan mendiami saya. Demikian, Pak Andi. Waduh. Iya. Saya bacanya aja sedih nih Kak Ferry. Ini pasti mantunya Kristen juga ya Kak Ferry ya? Atau waduh. Salam Pak Andi, bagaimana sikap yang harus saya lakukan menghadapi menantu yang berani dan sama sekali nggak punya sopan santun? Ini satu rumah pasti, karena dia alamin kan? Tuh. Kasih tahu, kamu jangan tidak sopan. Tegur keras. Perbuatanmu itu melukai Tuhan. Sampai mengatain kata-kata yang kotor kepada bapak mertuanya ya, ini berarti ya. Mertua laki-laki ya, Kak Ferry ya? Mertua laki-laki, ya betul. Ya, mertua laki-laki dikata-katain. Meludah. Oh ini mah, ya memang kurang ajar, bukan keterlaluan lagi ya, kurang ajar banget ini. Bagaimanakah sikap ibu melihat menantu kayak gini? Tegur. Tidak ada lagi sikap hormatnya kepada orang tua. Kamu mau umur pendek atau enggak, kata Efesus pasal 6. Hormatilah orang tua supaya engkau diberkati di bumi dan umurmu panjang. Coba ya, Efesus, Kak Mimi masih bersama Kak Mimi? Masih. Oke. Efesus pasal 6 ya, kalau nggak salah, atau pasal 5. Coba kita lihat Kak Mimi. Saya baru teringat ini. Ayat yang ketiga Kak Mimi. Oke. Ya. Ayat 2 dan 3 Kak Mimi. Ayat kedua dan ketiga Kak Mimi. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kasih tahu ya ibu sama mantumu yang songong ini. Aduh lah. Ini mah kurang ajar banget. Ini setan banget ini.
Tapi Ibu jangan marah-marah ya Ibu, nanti tensimu tinggi, saya nggak mau. Ibu jangan marah-marah ya, kasih tahu yang tegas. Kamu sudah kurang ajar. Bapak mertuamu itu sampai meludahi, kamu itu tinggal di mana sih? Gitu. Dan kalau dia meludahi suami ibu, berarti dia meludahi engkau juga. Bagaimanapun itu statusnya adalah suami ibu. Kalau kamu memang tidak mau umur panjang, dan kalau kamu tidak mau diberkati oleh Tuhan, ya silakan lakukan itu. Saya percaya Bapak Ibu. Saya pernah lihat ada seorang anak seperti ini melawan. Mati dia Bapak Ibu, mati dia. Tuhan pukul dia. Saya ingat akan firman itu. Ya silakan aja lawan orang tuamu. Nggak boleh begitu, apalagi kamu mantu numpang di situ. Waduh, kalau saya usir tuh. Lu kontrak sendiri deh. Maksudnya kasih pelajaran, gitu ya. Saya kira itu ya. Bagi ibu ini kesian banget, tapi berdoalah yang banyak. Kalau perlu berpuasa ya ibu. Dan jangan marah-marah, jangan. Saya tidak mau ibu nanti kena gangguan-gangguan syaraf atau apapun. Jangan ya ibu ya. Tuhan memberkati ibu, kiranya damai sejahtera turun ke atas ibu. Bagaimana Kak Mimi kalau itu terjadi pada dirimu, Kak Mimi? Aduh. Iya. Baik, Kak Ferry, ada lagi Kak Ferry? Di saya sudah tidak ada, Kak Ferry. Sudah kita jawab semua. Oke. Di chat juga sudah tidak ada, dan pertanyaan saya juga sudah selesai, habis. Oke. Ini ada seorang ibu yang minta cucunya lagi sakit. Barusan saja dibawa ke rumah sakit, muntaber. Oke. Kita mau doakan cucunya Ibu Yemima Eko ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Atau mungkin ada yang mau langsung live seperti Kak Ferry tadi. Saya kasih Ya, waktu 5 menit. ada Pak Andi, satu. Silakan. Iya, mau bertanya sedikit tentang ibadah Pak Andi. Yes. Berbicara tentang ibadah kan hari perhentian itu Pak Andi, hari yang ke-7. Iya. Jadi ada satu sinode ataupun satu gereja yang membenarkan bahwasanya hari perhentian itu adalah hari Sabat dan itu hari Sabtu begitu Pak Andi. Dan ya yang menjadi masalahnya kan beliau tidak membenarkan gitu loh, yang hari perhentian itu hari Minggu begitu. Nah, jadi bagaimana tanggapan Pak Andi? Dan yang kedua tentang ibadah, hari Minggu kan hari perhentian. Terus apakah diperbolehkan ataupun bagaimana tanggapan Pak Andi kalau kita hari Minggu itu bekerja begitu? Mungkin habis ibadah ya kita bekerja begitu. Apakah dibenarkan atau bagaimana Pak Andi? Untuk mohon tanggapannya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Pendeta untuk. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Apakah setelah kita ibadah kita boleh bekerja? Boleh saja, bukan soal pekerja sebenarnya ini. Ketika kita ibadah, kita mau menyembah Dia, mengabdi, bentuk pengabdian kita datang dalam ibadah raya itu di hari Minggu, bukan hari Sabat. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bekerja itu sebenarnya menghadirkan kerajaan Allah. Setiap hari kita sebenarnya menghadirkan kerajaan Allah. Setiap hari kita sebenarnya ibadah. Sebenarnya. Kita lagi ke pasar, kita lagi nganter anak sekolah, itu ibadah. Kita lagi makan, ibadah. Kata Paulus dalam 1 Korintus 15. Apa saja yang mau dikerjakan, semua menguntungkan surga. Kan begitu ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi silakan saja, tapi kalau saya mau sarankan ya Pak untuk hari Minggu ya sudahlah.
kita bisa bersosialisasi dengan keluarga. Jangan buru-buru buka restorannya, buka lapaknya. Nggak usah, sudahlah. Hari ke-7 itu istirahat saja. Apa Tuhan tidak bisa memberkati kita dari Senin sampai Sabtu? Sangat bisa. Bahkan kenapa hari Sabtu itu libur? Kantor-kantor libur. Nah, kita bekerja terus, Bapak. Ada memang pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Sabtu tetap, tapi Minggu. Jangan dong. Minggu itu waktu spesial berikan kepada Tuhan. Bermanjaria dengan Tuhan. Bersosialisasi dengan keluarga, sanak famili yang lama tidak dikunjungi, kita kunjungi. Kan begitu ya, Pak Untung. Nah, lalu pertanyaan yang pertama, ada gereja tertentu yang memang Sabat. Ya silakan mereka mau ngikutin aturan Sabat yang di Yahudi. Tapi maksudnya itu apa? Saya kira yang di Indonesia dia tidak memahami itu, Pak Untung. Dia ikut-ikutan Sabat, ya sudah Sabat itu ya. Namanya Sabat ya Sabtu itu. Yahudi melakukan itu. Kita kan bukan ikut-ikutan karena kita bukan Yahudi. Kita adalah umat ketebusan Allah. Dan tapi juga jangan sampai kita tidak mengerti. Kenapa kita harus beribadah di hari Minggu? Ya ini kan hari Minggu, Pak. Nah jangan begitu juga. Jangan dong. Kita harus paham itu, Bapak Ibu. Maka ikutlah di pemuritan. Pak Untung kan pasti ngajar juga di pemuritan itu. Walaupun muridnya 2-3 orang ada di penjara, dia ngajar. Dia kerjakan. Jadi kita tidak perlu ikut yang Sabat itu ya, Pak Untung. Tidak perlu. Itu mah jauh daripada kategori firman. Enggak ada itu di Alkitab itu seperti itu, tidak ada. Ya, saya rasa kita mau ngikutin kebenaran yang ada di Alkitab ya, Bapak Ibu. Itu dulu ya, Pak Untung ya. Ya, Tuhan berkati Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pandi. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Ya, Kak Ferry, cukup ya? Baik. Cukup, Pak ya. Untung Sinaga akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Untung. Baik, Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa, kita akan akhiri studi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini. Sungguh kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan menguatkan bahkan memampukan kami Tuhan agar kami benar-benar memiliki iman yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun badai, persoalan apapun Tuhan, penderitaan itu, biarlah itu tidak menggoyahkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus berjuang di dalam kehidupan ini, agar kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati. Biarlah kami Tuhan hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Tuhan, dan kami diberkati Tuhan dengan setiap jawaban dan respon yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Andiono. Biarlah juga Tuhan kami boleh berjuang Tuhan, kami boleh belajar Tuhan lewat setiap pertanyaan bahkan peristiwa yang boleh ditanyakan Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjuang untuk setiap kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Andiono, akan berkati juga hamba-Mu Bapak Ferry, akan Kak Mimi, Tuhan berkati Bapak. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu ini, pelayanan mereka Tuhan, Tuhan memberkati Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, dan kami akhiri studi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin, amin. Saya mesti minta maaf, ini ada 2 pertanyaan yang belum saya jawab loh, Kak Ferry. Aduh, Wila. Ya, Pak. Ya, minta maaf ya Kak Ferry, juga Bapak Ibu yang menanyakan ini.